Let's Start Chapter 56-57 Bahasa Indonesia. Bab 56. Namun, Luo Feng bertanggung jawab untuk melacak, membunuh, membedah, dan membawa kembali materi serigala bulan perak. Dia melakukan semuanya sendiri. Tertawa Gao Feng. Jadi Luo Feng dapat mengklaim jumlah maksimum 80%. Adapun sisanya 20%. Kami akan membaginya secara merata di antara kami berlima. Ini adalah aturan di regu petarung. Bahkan jika satu orang melakukan semua pekerjaan, dia harus memberi sedikit kepada orang lain juga. Biasanya, saat membunuh monster level komandan, orang yang melakukan sebagian besar pekerjaan bisa mendapatkan paling banyak 60%. Dalam hal ini, di mana Luo Feng melakukan semua pekerjaan, dia bisa mendapatkan paling banyak 80%. Luo Feng, penghasilan Anda kali ini mungkin melebihi jumlah yang saya peroleh selama 10 tahun terakhir. Chen Gu tidak bisa membantu tetapi berteriak ke samping. Ya, kamu lebih baik. Hancurkan orang kaya ini. Mengikuti Wei Tai dan Wei Qing. Bahkan Zhang Zehu dari pasukan taring harimau hanya memperoleh 100 juta dari kerja kerasnya selama 2 tahun. Dan Zhang Zehu berada di puncaknya dalam 2 tahun itu. Sebelum dia menghasilkan lebih sedikit uang. Dengan kata lain, Zhang Zehu mungkin hanya menghasilkan 300 hingga 400 juta dari semua tahun kerjanya. Adapun Luo Feng, hanya saja kali ini membuatnya kaya. Namun, tidak sembarang orang bisa membunuh pemburu secara alami. Dengan kekuatan Luo Feng, dia bisa menghasilkan banyak uang. Kekuatan adalah segalanya di lingkaran pejuang. Dan mereka yang memiliki uang biasanya luar biasa. Tentu saja. Bagaimana tidak? Saya akan mentraktir semua orang di pasar aliansi hari. Tertawa Luo Feng. Aku akan membagi uangnya dulu dan mengirimkannya ke rekeningmu masing-masing. Kata Gao Feng sambil tertawa. Di depan semua orang, dia mentransfer uang yang dia terima sebelumnya ke setiap rekening anggota regu palu api satu persatu. Setiap orang dalam regu saling mengetahui nama pengguna dan kata sandi untuk akun publik mereka. Biasanya, mereka membagi uang tepat saat mereka mendapatkannya. Pada sore hari di hari yang sama, Luo Feng dan yang lainnya naik kereta api kembali ke rumah. Kereta akan memasuki stasiun. Pelanggan yang turun. Harap persiapkan barang-barang Anda. Suara yang direkam terdengar di seluruh gerbong kereta. Dan dengan suara, huap, pintu gerbong kereta terbuka. Pergilah, Gao Feng, Luo Feng, Zhang Ke, Chen Gu. Begitu banyak orang. Luo Feng keluar dari kereta dan melihat banyak sekali turis di stasiun kereta. Ton orang yang padat terlihat menunggu kereta melalui kaca stasiun kereta. Kota utama di kota pusat memiliki populasi lebih dari 100 juta. Jadi bisa dibayangkan betapa semaraknya stasiun kereta di sana. Ini disebut popularitas. Popularitas mengepul. Saudara-saudara, terima kasih atas senjata di tangan kita. Karena kita sekali lagi kembali ke kota hidup-hidup. Kata Gao Feng bersyukur. Kami kembali ke kota manusia. Luo Feng juga terkejut di dalam. Meskipun dia berada di padang gurun hanya selama 7-8 hari. Itu sunyi, hancur, dan kosong. Kota-kota di alam liar bahkan tidak bisa dikenali sebagai kota. Ada monster dalam jumlah besar. Jadi Luo Feng dan yang lainnya selalu harus melangkah dengan hati-hati karena takut dikelilingi oleh mereka. Hanya kota pusat. Inilah satu-satunya tempat aman bagi manusia untuk ditinggali. Ini adalah tempat di mana peradaban ada. Kota markas. Basis terakhir bagi umat manusia. Sebuah pikiran muncul dari hati Luo Feng. Untuk kota-kota umat manusia itulah pejuang yang kuat berdiri. Sedangkan bagi saya dapat dengan mudah membunuh monster tingkat prajurit biasa dan bahkan monster tingkat komandan tingkat rendah. Namun demikian, bahkan dengan senjata, orang biasa akan berada dalam situasi yang sangat buruk melawan monster level komandan. Mengapa negara memberi hak khusus kepada pejuang? Mengapa seluruh dunia mendorong pejuang untuk berburu monster? Karena semakin banyak monster yang diburu, semakin aman kota manusia. Halo, aku mungkin bisa pulang sampai larut malam hari ini. Zhang Ke memegang ponselnya dengan senyuman di wajahnya. Ya, aku akan tinggal di rumah untuk waktu yang sangat lama. Jadi aku pasti akan menyenangkan istri saya yang hebat. Petik 2 titik. Siapa sangka bahwa seseorang yang kehilangan lengannya bisa memiliki senyum yang jujur dan alami di wajahnya saat ini.
Jauh di lubuk hatinya, para pejuang yang bertarung di perbatasan hidup dan mati di hutan belantara selalu mengkhawatirkan keluarga mereka. Luo Feng juga menelepon telepon rumahnya. Feng, mata Luo Feng menjadi tidak nyaman saat dia mendengar suara yang familiar ini. Dan dia menjawab, Bu, saya mungkin akan pulang larut malam. Jadi kalian tidak perlu menunggu saya untuk makan malam. Malam ini, ibunya sangat gembira. Baiklah, baiklah. Ayahmu ada di luar dengan kakakmu. Aku akan memberitahu mereka untuk mengangkat telepon. Tidak perlu. Aku akan kembali malam ini. Hati Luo Feng terasa hangat. Ini adalah rumah. Tempat yang dipertahankan Luo Feng. Luo Feng, pergi. Naik mobil khusus pejuang aliansi hari. Perintah Gao Feng. Yang lain sudah mulai pergi. Kedatangan. Luo Feng menutup telepon dan segera bergabung dengan yang lain. Mereka berkendara di jalur khusus pejuang. Di ujung jalan ada area kecil, di mana ada mobil-mobil khusus dari Dojo of Limits, Thunder Dojo, aliansi SDM, dan bahkan beberapa aliansi bawah tanah menunggu para pejuang mereka. Saat mereka melihat Luo Feng dan yang lainnya keluar, semua sopir terhibur. Pergi. Pergi ke pasar aliansi. Gao Feng dan yang lainnya langsung masuk ke dalam mobil pasar aliansi. Baiklah. SUV yang besar dan nyaman itu dinyalakan, dikunci, dan dengan menginjak pedal gas, dipindahkan ke depan. Di dalam mobil, Luo Feng, kita akan segera berada di pasar aliansi. Tertawa Chen Gu sambil memandang Luo Feng. Mungkin cewek Susin dari waktu terakhir masih ada di sana. Luo Feng, sekarang kamu kembali dari hutan belantara. Anda lebih baik menyampaikan perasaan Anda dan memulai hubungan itu. Kau mesum, memarahi Gao Feng sambil tertawa. Lalu melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, sebuah nasihat. Gadis kecil Susin itu berhasil menjadi manajer bar di lobi itu pada usia yang begitu muda. Jadi dia tidak sembarang orang. Dia mungkin memiliki semacam latar belakang. Jadi perhatikan itu. Luo Feng mengangguk. Dia juga memiliki perasaan yang sama. Di sekolah, Susin sangat normal. Namun, di bar di lobi pasar aliansi, udara di sekitar Susin sama sekali berbeda. Jika kita mengatakan dia benar-benar pemalu di masa lalu, maka sekarang dia bersinar seperti cahaya terang. Apakah kalian berbicara tentang Nona Susin? Tanya pengemudi dengan nada terkejut. Kamu kenal Susin? Luo Feng memandang ke arahnya. Tentu saja saya tahu. Tertawa pengemudi. Kami selalu pergi ke pasar aliansi. Jadi kita semua bersaudara yang pergi ke sana untuk mengobrol jelas tahu tentang Nona Susin. Meskipun dia tidak terlalu ekstrem, cantik, hehe, siapapun yang bisa menikahinya akan memiliki kehidupan yang sangat santai. Wajah Gao Feng sedikit berubah. Jangan bilang kalau dia berasal dari salah satu dari 12 keluarga besar aliansi di negara ini. Keluarga Su. Ya, tepatnya keluarga Su. Ku dengar status keluarga Su di negara ini cukup tinggi, kata pengemudi sambil mengangguk. Aliansi ini terdiri dari keluarga dan perusahaan super kaya dari Amerika, Eropa, Bisa dibilang kalau semua keluarga besar dan berkuasa dari seluruh dunia membentuk aliansi bersama. Mereka mengendalikan ekonomi dunia bersama-sama dan semua pasukan pemerintah tidak punya pilihan selain hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Dan, di aliansi, selain 9 keluarga besar di atas, masih ada lusinan keluarga lain yang menempati peringkat 1 dalam aliansi, selain korporasi. Masing-masing keluarga ini memiliki kekayaan yang luar biasa dan kekuasaan yang luar biasa. Sial, itu terlalu banyak latar belakang, memelototi Chen Gu. Aku tahu nama gadis ini adalah Su, tapi aku tidak berpikir dia berasal dari keluarga Su. Kakak Luo Feng. Bahkan kakak laki-laki tidak bisa membantumu tangkap gadis ini Susin. Itu terlalu sulit. Petik 2. Sulit. Tapi Luo Feng kita tidak buruk sama sekali, kata Gao Feng. Chen Gu, Wei Tai, Wei Qing, dan Zhang Ke semuanya mulai tertawa. Dari sudut pandang mereka, Luo Feng adalah pembaca roh yang kekuatannya hanya akan menjadi lebih mengerikan. Old Fang, Gao Feng berbicara melalui teleponnya. Ya, ini aku. Tentu saja kami punya sesuatu yang baik untukmu. Atau mengapa aku harus meneleponmu? Harganya pasti lebih dari 100 juta. Baiklah. Tidak masalah. Setelah menelepon, Gao Feng melihat ke arah orang lain di mata. Kataku pada Fang Tua.
Ketika kita sampai ke pasar aliansi, kita akan langsung naik. Oke, Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Beberapa saat kemudian, mobil khusus melewati garis keamanan tentara dan langsung meluncur ke gerbang lobi pasar aliansi. Semua anggota regu pemadam kebakaran turun dari mobil saat pintunya terbuka. Tuan Gao Feng, manajer Fang sudah menunggu di lantai atas. Tersenyum seorang wanita cantik yang tampaknya cakap dengan rambut dan telinga pendek. Baik, Gao Feng, Luo Feng, dan yang lainnya tidak banyak bicara dan langsung pergi ke lobi. Di lobi yang mewah, ada cukup banyak pejuang yang mengobrol ke arah bar. Tatapan Luo Feng mengamati bar. Tidak di sini. Kemudian dia menyadari bahwa perguruan tinggi dimulai sekitar tanggal ini. Dan bahkan perguruan tinggi biasa menjalani pelatihan militer ketika mereka pertama kali memulai. Dan hari ini bukan akhir pekan. Jadi tidak aneh kalau Su Xin tidak ada di sini. Ding, pintu lift terbuka dan anggota regu palu api masuk. Berbunyi. Wanita itu berdiri di depan pintu lift dan menekan 21. Dia kemudian mengarahkan matanya dengan detektor. BIP. Lulus. Selamat datang Nona Liu. Petik 2. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Lift dengan cepat naik dan tidak berhenti sampai mereka tiba di sana. Dalam beberapa saat, ding, pintu lift terbuka. Mereka tiba di lantai 21. Bab 57. Setelah keluar dari lift, ada ruang istirahat yang sangat besar. Hanya satu ruang istirahat itu mungkin sekitar 300 hingga 400 meter persegi. Di ruang istirahat ada beberapa sofa bar, di mana beberapa orang sedang menunggu untuk bertemu dengan manajer Feng. Namun, mereka melihat pasukan pejuang yang tidak perlu menunggu sama sekali. Mereka langsung berjalan menuju kantor manajer Fang. Manajer Fang ada di dalam. Silakan, Nyonya Liu langsung membawa Luo Feng dan yang lainnya ke kantor manajer Fang. Di kantor, Luo Feng melihat sekeliling. Ornamen di sekitarnya berkilau dan lantainya terbuat dari kaca yang diperkuat. Di bawah kaca yang kokoh ada sungai dengan ikan berenang di dalamnya. Seseorang dapat melihat cukup banyak ikan di bawah sambil berdiri di atas kaca yang keras. Betapa mewahnya, pikir Luo Feng dalam hati. Gao Feng, sepertinya kalian benar-benar dibuat sedikit kali ini. Seorang lelaki tua botak dengan wajah bulat meninggalkan kursinya dan tertawa sambil berjalan. Ini, datang dan duduk. Kelompok itu duduk di sofa saling berhadapan di sisi kantor. Jadi, apa yang kamu punya kali ini? Orang tua berwajah bulat itu tertawa sambil berkata, mari kita lihat. Old Fang, aku akan membuka matamu kali ini. Gao Feng tertawa. Seorang manajer besar sepertimu menerima cukup banyak pasukan tempur. Tapi kamu jarang melihat sesuatu seperti ini. Luo Feng, keluarkan. Oh, manajer Fang terkejut dan matanya berbinar. Luo Feng tertawa ketika dia melihat reaksi manajer Fang saat dia mengeluarkan bulu berharga serigala bulan perak dari ransel di samping kakinya. Dia meletakkan bulunya di tanah dan menyebarkannya. Seolah-olah itu adalah serigala bulan perak pipi. Anda bisa merasakan niat membunuh serigala bulan perak darinya. Pemburu. Manajer Fang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Di sana, manajer Fang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa tidak berbicara dalam dialek kota asalnya. Gao tua, ini pasti sesuatu. Untuk pemburu sebesar ini, mungkin itu adalah komandan tingkat tinggi. Dengan perak kecepatan serigala bulan. Bahkan orang kuat yang baru saja melangkah ke level Wargot akan kesulitan membunuhnya. Kecepatan serigala bulan perak memang mengejutkan. Ketika terluka parah, itu bisa mencapai kecepatan suara. Orang bisa membayangkan betapa cepatnya jika tidak terluka. Bulunya cukup lengkap, kata manajer Fang. Sepertinya bulu itu dipotong sepanjang lukanya. Namun, ini memang cukup lengkap. Mata manajer Fang berkedip. Bulu serigala bulan perak memang salah satu bahan pakaian terbaik di seluruh dunia. Meski bulu ini memiliki kegunaan lain, tokoh-tokoh penting dunia rela membeli pakaian yang terbuat dari bulu ini dengan harga tinggi. Beri aku waktu sebentar. Manajer Fang langsung berlari ke meja kantornya. Dan dia dengan cepat mengeluarkan brankas yang terkunci dan, sambil memegangnya, berlari kembali. Gao Feng, kalian tidak perlu memperpanjang ini lagi. Keluarkan saja semua bahan pemburu lainnya. Manajer Fang tertawa sambil membujuk. Pada saat yang sama, dia membuka brankas yang terkunci, yang berisi peralatan halus. Setelah mengaktifkannya,
Lampu merah bersinar dari atas perangkat. Luo Feng mengeluarkan hal-hal lain satu persatu. Mata khusus, cakar, taring, tulang kaki, titik. Koleksi yang cukup lengkap. Mata manajer Fang dipenuhi dengan cahaya saat peralatan menyorotkan lampu merah pada bulu. Dan segera setelah itu, mata, cakar, taring, titik. Perangkat menampilkan angka di layar kecilnya. Ekspresi manajer Fang serius saat dia menatap nomor tersebut. Dan pada saat yang sama, mengetik informasi melalui keyboard virtual. Beberapa saat kemudian, bahan-bahan ini memang dari pemburu yang sama. Dan pemburu ini, memang komandan tingkat tinggi. Tepat ketika manajer Fang selesai mengatakan itu, Gao Feng tertawa di samping sambil berkata, seharusnya itu adalah komandan tingkat tinggi yang mendekati level pemimpin gerombolan. Petik 2 titik. Bahkan dalam kategori monster level komandan level tinggi, ada perbedaan besar. Monster yang baru saja melangkah ke level komandan level tinggi dan monster level komandan level tinggi yang mendekati level pemimpin gerombolan bisa memiliki perbedaan kekuatan yang besar. Secara alami, harga bahan mereka juga sangat berbeda. Hehe, tentu saja, saya tidak bisa menyembunyikan poin itu dari kalian. Tertawa manajer Fang. Baiklah, sebutkan harga Anda. Anggota regu palu api saling memandang. Dan tatapan Gao Feng mengisyaratkan Luo Feng. Luo Feng tertawa sambil berbicara. Manajer Fang, menurutmu berapa harga yang pantas? Petik 2 titik. Di Home of Limits dan pasar internet aliansi hari, ada banyak harga untuk seorang pemburu. Luo Feng jelas tahu bahwa monster level komandan tingkat tinggi akan menjual dengan harga lebih rendah ke Dojo of Limits karena Dojo of Limits akan memberikan sedikit poin kontribusi sebagai imbalannya. Sedangkan untuk pasar aliansi hari, monster level komandan level tinggi biasanya berada di kisaran 50 juta hingga 500 juta dolar. Tentu saja, seorang pemburu secara alami kuat, langka, dan merupakan raja serigala. Jadi harganya juga harus melampaui batas harga normal. Bagaimana dengan ini? Bahan-bahan ini memang bagus, 600 juta dolar China. Kata manajer Fang setelah menarik napas dalam-dalam. Bahkan baginya, dia jarang membuat bisnis sebesar itu. Bahan dari monster level pemimpin gerombolan rendah juga biasanya cocok untuk harga ini. Gao Feng, Luo Feng, dan yang lainnya sudah membahas harga sebelum datang ke sini. Luo Feng membaca di papan diskusi pejuang bahwa seseorang menjual pemburu, tingkat komandan tingkat menengah, seharga sekitar 50 juta dolar bumi di Amerika Selatan. 50 juta dolar bumi setara dengan 175 juta dolar Cina. Jika seorang pemburu tingkat komandan tingkat menengah dapat menjual sebanyak ini, maka tingkat komandan tingkat tinggi ini akan lebih berharga, terutama karena sudah mendekati tingkat pemimpin gerombolan. Old Fang, hargamu terlalu rendah, kata Gao Feng sambil mengerutkan kening. Seorang pemburu level komandan tingkat menengah sudah bisa menjual 175 juta dolar China di Amerika Selatan. 900 juta hingga 1 miliar dolar seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita. Petik 2 titik. Gao Feng, jangan main-main denganku. Harganya tidak pernah bisa mencapai harga 900 juta sampai 1 miliar. Manajer Fang tertawa getir. Luo Feng tertawa saat melihat ini. Sebenarnya, regu sampai pada kesimpulan bahwa pemburu ini seharusnya bisa menjual sekitar 700 hingga 800 juta saat mereka berdiskusi. Kapten Gao Feng baru saja menakut-nakuti manajer Fang dengan mengatakan ini. Berburu serigala bulan perak ini menghabiskan biaya lengan adikku, kata Gao Feng dengan wajah jelek. Aku tidak akan mengatakan lagi. 800 juta dolar China. Jika kamu menerimanya, maka kita akan sepakat. Jika tidak, saya dapat menemukan orang lain. Karena hubungan kami, saya langsung datang ke Fang Tua tanpa menemukan orang lain terlebih dahulu. Manajer Fang memang melirik Zhang Ke. Zhang Ke kehilangan satu lengan. Sepertinya manajer Fang tidak dapat membayar harga ini. Ayo pergi. Gao Feng berdiri. Dan Luo Feng segera mulai mengemasi bahan dari serigala bulan perak. 750 juta. Batas saya, kata manajer Fang sambil mengerutkan kening. Namun, Gao Feng tidak bersuara. Dan Luo Feng langsung selesai berkemas. Ayo, Gao Feng mulai keluar. Gao Feng, 750 juta sudah cukup bagus, desah manajer Fang. Saat dia melihat Gao Feng dan yang lainnya keluar, dia berteriak,
Kembalilah. Kami akan membayar harga Anda. Petik 2. Luo Feng, Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya di pintu saling memandang dan tersenyum. Ada beberapa lusin manajer yang membeli material monster di pasar aliansi SDM. Pasar aliansi SDM menggunakan sistem eliminasi. Dengan kata lain, mereka yang berkinerja terburuk setiap tahun secara langsung akan diambil alih posisi manajernya. Secara alami, orang baru datang menggantikan mereka. Di bawah tekanan seperti itu, secara alami, setiap manajer mencoba mencari cara untuk mengumpulkan material monster dari petarung. Di kantor, kalian para pejuang terlalu kejam sekarang, kata manajer Fang saat dia mengerjakan transaksi. Tetapi dia juga berterima kasih. Setiap manajer dan bahkan setiap agen dari setiap sektor semuanya bersaing satu sama lain untuk membeli bahan dari para pejuang. Seperti harga menjadi lebih jelas dan lebih jelas, keuntungan kita menjadi semakin rendah dan semakin rendah. Melihat bagaimana kalian baru saja menghasilkan 800 juta dalam satu nafas, itu bahkan membuat saya yang tua ingin pergi berburu monster di hutan belantara. Sayangnya, sekantong tulang tua seperti saya mungkin bisa. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan monster level prajurit. Seperti yang dia katakan, manajer Fang sedang melakukan transaksi ke setiap akun. Manajer Fang, aset pribadimu mungkin melebihi milikku dengan semua campur tanganmu selama ini. Gao Feng tertawa. Keberuntungan, kadang-kadang saya akan menemukan sesuatu yang besar. Dan saya akan dapat menghasilkan banyak uang, manajer Fang tersenyum. Gao Feng tertawa. Dengan ini, kamu mungkin akan mendapat keuntungan setidaknya 8 digit. Tidak sebanyak itu. Manajer Fang menggelengkan kepalanya. Oke, selesai. Aku mentransfer 800 juta dolar China ke akun pasukan tempurmu. Gao Feng dan Wakil Kapten Chen Gu menerima pemberitahuan dari jam tangan komunikasi taktis mereka yang memberitahu mereka tentang kenaikan 800 juta dolar China di rekening mereka. Fang tua. Enak sekali, kata Gao Feng sambil tertawa. Lebih baik kau urus aku dengan beban seperti itu di masa depan. Tawa manajer Fang. Sekarang, kami para manajer juga berada di bawah tekanan besar. Jika aku entah bagaimana bisa menjadi direktur regional sektor kota pusat, maka aku akan mudah. Petik 2 titik. Ya. Gao Feng mengangguk. Namun, monster yang kuat sulit dihadapi. Saudaraku kehilangan lengannya. Ah, ya. Kehilangan satu lengan. Desa manajer Fang sambil menghela napas. Meskipun aku mendengar ada harta yang bisa membuat lengan tumbuh lagi. Namun, harganya sangat tinggi. Jadi petarung biasa tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Menumbuhkan kembali lengan, pikiran Luo Feng dikaburkan. Tepat ketika menjadi seorang pejuang, Luo Feng juga mencari obat khusus di pasar internet. Namun, dia tidak dapat menemukan obat yang dapat menumbuhkan kembali lengan atau kaki. Luo Feng selalu berpikir bahwa obat semacam itu tidak ada. Ada obat seperti itu. Gao Feng juga berkata karena terkejut. Manajer Fang, benda apa itu? Bisakah dia menumbuhkan kembali kakinya juga? Luo Feng juga bertanya dengan penuh semangat. Wow, kakaknya telah cacat selama ini. Jika ada kesempatan untuk membiarkan saudaranya berdiri lagi, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mewujudkannya. Itu adalah Elixir of Life, yang legendaris. Bahkan jangan bicara tentang kaki atau lengan. Bahkan jika bagian bawah tubuhmu hilang, ia bisa tumbuh kembali, kata manajer Fang. Namun, benda ini berasal dari keberadaan yang jauh melampaui pemimpin gerombolan. Itu terbuat dari jiwa monster tingkat kaisar yang tak terkalahkan, naga bumi. Hanya ada beberapa naga bumi yang tersebar di seluruh dunia. Jadi setiap ramuan kehidupan sangat mahal. Dan itu juga sangat jarang. Anda tidak dapat menemukannya di pasar internet. Aliansi kami juga tidak memiliki stok. 30 miliar untuk satu. Tidak ada pasar. Jantung Luo Feng mulai berdetak lebih cepat. Tepat ketika dia memikirkan saudara laki-lakinya yang duduk di kursi roda dan diam-diam melihat pemandangan di luar. Luo Feng mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Tidak peduli apa, aku akan membiarkan adikku berdiri lagi. Sekian untuk chapter kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime FEC. Terima kasih.